بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنه في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة جاء من الحاكم مستدركا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب كم أجعل لك من صلاة الصلاة عليك ما هو مقدار؟ قال الربع، قال إن زدت فحسن، قال النصف، قال إن زدت فحسن، إكثار من الصلاة على المسلم. قال أجعل لك صلاتي كلها، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يكفيك الله ما أهمك وأغمك، يكفيك الله ما أهمك وأغمك بأمور الدنيا والآخرة. ألف الحافظ بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله كتابا سماه بذل الملعون والإناء في فضل الطاعون. الطاعون كان من الأمراض المميتة، وقال مما يستشفى به من هذا المرض من أسباب الشفاء كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث يكفيك الله ما أهمك وأغمك، يعني أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب الشفاء لتفريج الكربات والهموم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillah. Setelah beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi, beliau mengucapkan bahwasanya pada hari ini alhamdulillah kita berada pada hari Jumat yang penuh berkah insyaallah. Maka suatu ketika bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada seseorang itu disebut dengan atau sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ditanya Rasulullah SAW, berapa banyak engkau berselawat kepada Nabi SAW khusus pada hari Jumat, menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat. Maka beliau menjawab, ada seperempat, dalam satu ada seperempat. Maka saya mengatakan tambah lagi, setengah, tambah lagi, sampai jadikan pada hari Jumat itu dipenuhi dengan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwasanya kita mengenal yang namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un, penyakit yang juga kita ketahui penyakit yang mengerikan. Nah, kata Rasulullah SAW, dengan berselawat kepada Nabi, memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bisa menyebabkan kita untuk berlepas diri atau sembuh dari penyakit maut ini. Maka oleh sebab itu, beliau juga mengajak kepada kita untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhususnya pada hari Jumat. أيها الإخوة، حديثنا في هذا المجلس المبارك الموضوع مهم، وهو تزكية الأبناء. تزكية مطلوبة من كل مسلم، كما قال تعالى: قد أفلح من زكى. قال تعالى: قد أفلح من زكى. من أهم وسائل التزكية الحرص على تزكية الأبناء، والحرص على استقامتهم، والحرص على تمسكهم بكتاب الله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أئمتنا من السلف يقول رحمهم الله: الصلاح من الله، صلاح الأبناء من الله، والأدب من الولد، والأب يجتهد، وما توفيقي إلا بالله رب العالمين. Nah, di antara Syekh mengatakan bahwasanya di antara pembahasan yang baik adalah apa yang pada hari ini akan kita jadikan sebagai tema pembahasan kita, yaitu memperbaiki anak. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha", maka telah beruntunglah orang-orang yang telah memperbaikinya. Maka di antara memperbaiki diri ini adalah wasilah, sarana untuk memperbaikinya adalah di sana ada al-hirsu ala tarbiyatul abna, motivasi dan semangat untuk memperbaiki keturunan kita, dan bersemangat, termotivasi untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan bahwasanya kebaikan itulah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi adab dan akhlak itu adalah dari orang tua. Maka di sini menunjukkan tentang pentingnya kita untuk memperbaiki anak kita. الحرص أيها الأخوة على صلاح الأبناء هو دين الأنبياء، منهج الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة أبنائه حتى في أصعب المواقف، قبل الطوفان، قبل التسونامي في زمنه، قال: يا بني اركب معي ولا تكن مع الكافرين. كان حريص على هدايته. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طوفان غرق كل من في الأرض، ما بقي إلا نوح ومن معه. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. كان حريص على الدعوة إلى الله عز وجل. كم جلس نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عنه في دعوته: ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة ويدعو إلى الله. ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. قال بعض أهل العلم 950 سنة. أمثل الروايات أو أحسن الروايات أن عدد من آمن به 84 100 قليل، بمعدل في كل 15 سنة يسلم رجل واحد، كل 15 سنة. كان حريص على دعوته، مع ذلك لم تكتب له الهداية. نعم. Di antara ataupun memperbaiki keturunan dan anak ini adalah dikatakan termasuk di antara manhaj para nabi dan rasul. Dan beliau mengambil salah satu contoh dari nabi yang memiliki semangat dalam memperbaiki keturunan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kita ketahui, dan bahkan sampai pada saat-saat yang genting beliau masih mengingat untuk memperbaiki keadaan anaknya. Kita tahu pada saat itu terjadi tofan, angin dan hujan yang lebat, sehingga terjadi apa yang terjadi. Pada saat yang genting seperti itu, beliau juga masih mengingat anaknya, sampai mengatakan, "Wahai anak, marilah naik bersama kami. Kamu akan
selamat. Tetapi apa kata anaknya? Tidak. Saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkanku dari bencana ini. Kata Nuh alaihissalam, pada hari ini tidak ada lagi keselamatan dari azab Allah, melainkan orang-orang yang naik kepada kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita ketahui berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Ya, sekitar 1000 kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dari 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada orang beriman dengan Nabi Nuh kecuali hanya sedikit saja. Berapa kira-kira jumlahnya? Sekitar 84 orang saja. Selama 950 tahun hanya 84 orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita bagi 950 tahun dibagi 84, ini berarti kira-kira setiap 15 tahun itu hanya satu orang yang beriman. Setiap 15 tahun hanya satu orang beriman. Akan tetapi inilah motivasi dan manhajnya para nabi dalam memperbaiki anak. نعم. وأيضا لما غرق جاء الطوفان كان أيضا حريص على هداية النبي حتى بعد الغرق، والدعاء له حتى بعد الغرق. قال ربي ولدي لم نبني وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ورد الله عليه معاتبا ميزان الله عز وجل، ميزان الله عز وجل بالعدل، من يعمل سوءا يجزى به. أي شخص حتى ولو كان ولدنا، من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيه ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ميزان عدل. قال يا رب إن ابني من أهلي، حتى بعد الغرق حريص عليه وتزكيته دخول الجنة. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الذين سيدخلون معك الجنة، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. Dan bahkan menunjukkan betapa besarnya motivasi Nabi Nuh alaihissalam dalam memberikan hidayah, bukan hanya kepada anaknya, pada orang lain juga demikian, tetapi secara khusus beliau ketika telah terjadinya banjir yang begitu besar dan bahkan telah menjadikan anaknya tenggelam pada musibah tersebut, beliau juga masih mengharapkan hidayah kepada anak tersebut, dan bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Inna bani min ahli," ya Allah, sesungguhnya anakku adalah bagian daripada anggota keluarga. Sesungguhnya inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, sesungguhnya janjimu ya Allah adalah janji yang benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maka mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Innahu amalun ghairu shalih." Sesungguhnya anakmu itu hai Nuh memiliki amalan tidak saleh, tidak baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengamalkan suatu keburukan yujza bihi, maka dia akan dibalas dengan yang semisalnya. Ini menunjukkan tentang betapa semangatnya Nabi Nuh untuk ingin menyelamatkan anaknya, walaupun sudah jelas di hadapan mata anaknya itu tidak mau ikut dengan dia dan bahkan menjadi korban banjir bandang yang saat itu terjadi. دعوة الأبناء تزكيتهم وأيضا منهج الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الملة، دعواته في كتاب الله كثيرة، وأكثر دعاء إبراهيم
إبراهيم في القرآن بصلاح ذريته وأبنائه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولما ابتلاه الله ونجح في الامتحان والاختبار، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم أتم كلمات الله ونجح في الابتلاء. قال الله له استمع معي إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. إن إبراهيم كان قدوة. قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم ماذا قال بعد ذلك مباشرة؟ قال ومن ذريتي. قال الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. كان حريص على ذريته. وكان من أعظم دعائه أن يسلم الله أبناءه من الشرك. الشرك ليس بالسهل. واجنبني وبني أولادي أن نعبد أصنام. وأيضا الدعاء بصلاته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان حريص على دعوة أبنائه واستقامته وهدايته وتتبعه. سوف أذكر لك بعد ذلك مثال للتتبع والحرص على مدى تطبيقهم لمنهج الله في حياتهم. نعم. Saya mengatakan bahwasanya berdoa untuk anak demi kebaikan anak adalah merupakan ajaran dan manhaj para nabi dan para rasul. Nah, sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki doa yang sangat banyak untuk anak-anaknya dan bahkan keturunannya secara keseluruhan. Di antara doa yang sangat masyhur yaitu doa Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga keturunanku. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada inni ja'iluka lin-nasi imam. Wa Ibrahim, aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Maka Nabi Ibrahim langsung menyambung, wa qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, demikian juga dengan keturunan-keturunanku. Ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya semangat yang dimiliki oleh para nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdoa kepada terhadap kebaikan keturunannya. Dan di antara doa yang sangat agung yang pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah doa agar keturunannya menjadi keturunan yang terjauh dan terbebas dari kesyirikan, yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah keturunan-keturunanku dari orang-orang yang beribadah kepada patung ataupun berhala. Ini menunjukkan tentang semangat, besarnya semangat dan motivasi dan usaha Nabi Ibrahim untuk berdoa dan ingin memperbaiki keadaan anak keturunannya. Dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan pendidikan dan perbaikan anak. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزق الولد، وأول أبناء إسماعيل إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيه بعد 80. شيء كبير، ومع ذلك ابتلاه الله بلاء عظيم. بلاء عظيم حتى تثبت إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
إبراهيم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، أنه يذبح ابنه، يذبح إسماعيل، ولا بد أن يطبق أمر الله، وحي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربى ابنه إسماعيل وزكاه على الاستجابة لأمر الله، فلما جاء وقت التطبيق لاختبار ابنه على استقامة على منهج الله قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إبراهيم لا يشاور في أمر الله أحد. لماذا قال لابني هذا الكلام؟ قال أهل التفسير من أجل أن يمتحن ابنه هل هو معه في المنهج والاستجابة لأمر الله أو عنده تردد. إني أرى في المنام أني أذبحك بلدت كبد. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. جاء في بعض الروايات لما أضجع يذبحه من الأضجاع أجلسه من أجل أن يذبحه قال إسماعيل يا أبتي لا تجعل وجهي في وجهك تذبحني هكذا، ربما تأتيك رحمة بشرية ولا تنفذ أمر الله، ولكن اجعلني على بطني يعني بحيث ان الراس يكون الوجه يكون في الارض حتى لا تراني ولا اراك. فلما اراد ان يذبحه جاء الفرج من الله. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. المهم انظر إلى حرص إبراهيم على صلاح ابنه في وقت حرج، ولكنه نجح هو وابنه في تحقيق مراد الله عز وجل. Masih di kisah Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sampai pada usia senja ini belum dikaruniai seorang anak. Nah kemudian pada usia yang tidak biasanya seseorang memiliki keturunan, maka Allah anugerahkan dengan seorang anak yang pertama, yaitu Ismail alaihissalam. Akan tetapi ujian itu tidak sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat, yaitu pada saat dia memiliki Ismail dan Ismail sudah mulai, ya kalau bisa kita katakan sedang diindah-indahnya usia. Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan satu mimpi. Kemudian mimpi itu di mana Ibrahim alaihissalam melihat dia sedang menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim pun coba untuk menyampaikan apa yang dia alami kepada anaknya dengan mengatakan, "Ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fandur madza tara." Wahai anak, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana menurutmu? Coba lihat apa jawaban Ismail alaihissalam, seorang anak yang dididik di atas akidah yang benar, menyerupai akidah ayahnya. Ibrahim mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Ismail alaihissalam mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah,
lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapat itu di akhirat kelak, termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, ini sidang jemaah rahimahumullah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki usaha yang begitu dahsyat, besar untuk mendapatkan kebaikan dari keturunannya. Dan ini adalah sebagai ujian untuk mengetahui sebesar apa iman dan takwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sehingga di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ini Ismail mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jangan engkau menyembelihku dalam keadaan terlentang. Kenapa? Nanti engkau akan melihat, menatap mataku dan aku menatap matamu, sehingga wajah kita berhadap-hadapan. Akan lahir sifat manusia pada dirimu, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, sehingga engkau bisa membatalkan niatmu untuk menyembelih. Kira-kira ada anak seperti ini? Ini sudah jemaah rahimahumullah. Kemudian apa kata Ismail? Maka lengkupkanlah aku, agar saya tidak melihatmu dan kamu tidak melihat saya, sehingga apa yang diinginkan bisa terjadi. Tapi Masya Allah, iman dan jemaah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kedua makhluk pilihan Allah ini membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah dan mereka lakukan, sehingga Allah berikan solusi dari ujian tersebut dengan menggantikan penyembelihan yang lebih baik. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حرصه على تزكية أبنائه وزوجته لما أمره الله أن يهاجر إلى مكة في واد غير ذي زرع. مكة ليست مهيئة للسكن أصلا، ليس فيها زراعة ولا ماء، أرض جبلية حار الصيف، لكن لله الحكمة اختار بلاد الحرم، ترك زوجته وابنه إسماعيل وأمره الله أن يهاجر الدعوة إلى الله. خرج، فلما جاء عند الصفا عند جبل أبي قبيس رفع يديه الحرص على أولاده والذرية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. حرص على الأولاد. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل، حرص على دعاء لهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهذا من كمال تحقيق التوحيد. هناك قبائل بجوار مكة، جرب وغيرها، قبائل تسكن بعيد، لم يذهب إبراهيم إليهم قال تعالوا واحرصوا على زوجتي وابني، لم يتوجه إليه، وإنما توجه لله. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني سخر لهم الناس واجعل الناس يأتون إليه. فعلا لما نبع الماء زمزم أتى الناس إلى هذا المكان ونشأت مكة. كان حريص على استقامته ودعوته في كل وقت. نعم. Nah, juga di antara usaha yang besar dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam untuk anak dan keluarganya adalah kisah yang juga sangat luar biasa. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail yang masih, kita katakan masih merah,
karena baru saja beberapa waktu lahir bersama istrinya, kemudian meninggalkan di satu lembah, dikatakan dalam Al-Quran fi wadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan apapun. Kemudian dia tinggalkan untuk apa? Untuk kembali melakukan perintah Allah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim ini, mengatakan bahwasanya Ibrahim itu di Jabal Qubais, di Safa. Qubais di Safa, kemudian mengatakan, ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di tempat yang tidak memiliki apa-apa. Untuk apa? Liqi mas-shalah, agar mereka juga bisa untuk mendirikan salat. Nah, sedang jemaah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui di antara lembah itu, walaupun agak jauh jaraknya, ada komunitas manusia yang hidup di sekitar itu. Tetapi Ibrahim tidak pernah sebelum dia hijrah pergi dulu untuk mengatakan maksudnya, wahai manusia, saya meninggalkan anggota keluarga saya di sana. Nanti tolong, apa yang bisa kalian lakukan, membantu. Tidak. Padahal ini bisa saja dia lakukan. Tetapi Ibrahim alaihissalam mengeluhkan dan memohon kepada Allah SWT, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mengatakan, ya Allah, jadikanlah perhatian manusia kepada mereka. Agar apa? Ya, Ibrahim minta kepada Allah untuk memalingkan perhatian orang di sekitar lembah ini, memperhatikan keluarganya. Dan apa yang terjadi pada saat Ismail menghentak-hentakkan bumi, itu keluar air Zam-Zam, sehingga ini menjadi tempat berkumpulnya manusia sampai sekarang. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai sekarang kita lihat berapa banyak. Nah, ini yang merupakan bukti betapa besarnya semangat dan usaha Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperbaiki anak dan keluarganya. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعود إليه لما ترك زوجته وابنه إسماعيل هاجر للدعوة إلى الله. جاء بعد زمن وقد شب الابن، أصبح شبابا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام أصبح شاب قوي. جاء إبراهيم إلى مكة وقال يا إسماعيل إن الله يأمرني ويأمرك أن نرفع البيت وأن نبني الكعبة في هذا المكان. واستمع إلى دعاء إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ثم جاء دعاء بتزكية الأبناء. ربنا تقبل منا، يعني مني ومن ابني، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. حرص على الذرية، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل ذرية أنبياء صالحون. إسماعيل من زوجته سارة، هاجر، يعقوب، إسحاق، من إسحاق يعقوب يوسف، من يوسف موسى عليه الصلاة والسلام، وآل عمران. ذرية كلها بعضها من بعض. هذا بسبب دعوة من؟ دعاء إمام الملة من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حريص على أبنائه استقامتهم، وهذا يسري في دمه وعروقه، بأن صلاح الأبناء صلاح لك.
إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومنها ولد صالح يدعو له لا يستطيع عمل إذا كان ولدك صالح. نعم. Masih kisah Ibrahim. Pada saat Ibrahim alaihissalam meninggalkan anggota keluarganya untuk berhijrah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya Ibrahim alaihissalam kembali dan mendapatkan Ismail sudah tumbuh menjadi sosok pemuda dewasa. Maka apa kata Ibrahim alaihissalam kepada pemuda ini? Dia mengatakan bahwasanya, wahai Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nah ini diajak untuk bekerja sama. Dan setelah bangunan ini dibangun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah usaha yang telah kami lakukan ini. Minna di sana Ibrahim dan Ismail. Ya Allah, terimalah dari kami usaha yang telah kami lakukan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kebaikan seorang ayah diturunkan kepada anak, dan kebaikan anak ini menjadi aset untuk orang tuanya. Dan kita ketahui, bahkan dikatakan baik dan juga amalan dan perbaikilah juga anggota keluargaku dan keturunanku. Dan kita ketahui Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari Ibrahim ada Ismail, seorang nabi, ada Ishak, juga seorang nabi. Dari Ishak lahir Yakub, juga seorang nabi. Dari Yakub lahir Yusuf, juga seorang nabi. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu jangan pernah bosan, dan malah kita semua untuk bersemangat untuk memperbaiki kebaikan anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang baik, anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini akan tetap mewariskan kepada kita pahala yang tak terputus sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min thalath." Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya terkecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuknya. طيب أيها الأخوة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان حريص على ذريته وعلى أزواجه شد الحرص وعلى تربيته. من ذلك دخلت ذات يوم وجد صور محررة في البيت تماثيل كأنك في بيت عائشة فغاضب ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. خرج حريص على إنجائها من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأيضا كان حريص على زوجاته. ذات يوم كان نائما ثم قام فزع ثم قال كلام عظيم ثم قال أيقظوا سويحبات القرى حجر زوجاته من أجل أن يصلين الليل. رب كاسية في الدنيا عارية في القيامة. لأن الصلاة من أسباب الوقاية من الفتن. من أعظم ما يأتي من الفتن الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
وكان حريص أيضا على أبناء الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها. ذات مرة الحسن وجد تمرة في الطريق، التمر معلوم، فأخذها من أجل أن يأكلها، أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الكلمة كيف صغير معناها لا تأكلها لا تأكلها. أما علم ثم ذكر له السبب. هذا من وسائل التربية. إذا منعت الصغير من شيء بين له سبب المنع حتى يفهم، لأن الصغير يفهم. قال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة، فبين له سبب هذا الشيء. نعم، وهذا مما يدل على حرصي على تربيته. Ya. Juga contoh motivasi yang besar dalam memperbaiki anak-anak turunan atau keluarga adalah juga ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah masuk suatu rumah, di antara rumah-rumah dari istri beliau, yaitu pada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW mendapatkan ada satu gambar makhluk hidup di rumah tersebut. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar gambar itu dihilangkan, diturunkan. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke suatu rumah di mana rumah tersebut ada gambar makhluk hidup ataupun ada seekor anjing yang berlalu lalang di dalam rumah tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana agar rumah kita senantiasa didatangi para malaikat. Bukan kebalikan, dijauhi. Ini rugi besar. Bagaimana agar kita bisa mengundang para malaikat yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa bermalam dan berhari di rumah kita. Nah, kemudian ini akan merupakan bahagian bagaimana Rasulullah SAW ingin menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan suatu malam Rasulullah SAW tidur, dan pada tengah malam Rasulullah terbangun, tiba-tiba terbangun dan membangunkan semua anggota keluarganya. Kita ketahui istri-istri Rasulullah itu tinggal di sekat-sekat. Nah, Rasulullah mengatakan, "Ayo bangun, salat malam." Kenapa? Karena as-salatu wiqayatun minal fitan. Karena salat itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi perkara yang menghalangi kita daripada fitnah. Maka kalau yang masih banyak mendapat fitnahnya, maka banyak salat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga kisah yang terjadi pada cucu beliau, anaknya Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ketika Hasan berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan satu butir kurma di jalan. Kemudian biasa anak-anak jangankan makanan, karena tanah pun makan. Ini apalagi taman, makanan pokok. Ini diserta-merta spontanitas ambil dan makan. Nah, kemudian kata Rasulullah, ketika mendapatkan Hasan sedang memasukkan kurma tadi ke mulutnya dan mengunyahnya, apa kata Rasulullah? Kir artinya apa? Muntahkan, keluarkan. Jangan makan sesuatu yang tidak jelas. Jangan makan sesuatu yang kita tidak tahu dari mana dapatnya ini.
Dan Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya keluarga Muhammad SAW tidak memakan sedekah. Kenapa? Karena sedekah kita tahu ini kan ada, maaf cakapnya adalah kotoran orang-orang muslim. Untuk memperbaiki dirinya maka dikeluarkan sedekah, mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Dan zakat untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada hartanya. Maka kata Rasulullah, jangan makan. Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak memakan sedekah. Nah, ini adalah merupakan usaha yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari pedihnya azab neraka. كلام يطول، قصص كثيرة ولكن الوقت ضيق. نختم أيها الإخوة، كيف تحرص على ماذا تعمل من أجل تزكية أبنائك بكلام مختصر؟ نحن في هذا الزمن زمن فتنة، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات. في وسائل الآن هذه الأجهزة هذه أفسدت الشباب والفتيات. التربية صعبة جدا، والحامد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم وسائل التربية تحقيق التوحيد بنفس الابن. ومن التوحيد أن تعلمه بأن الله يراه وأن الله مطلع عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السماء، أي تربية الأبناء. يوسف عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل في قصة طويلة وبيع مثل ما يباع العبيد، وكان في بيت العزيز، عزيز مصر الملك، كان رجلا وسيما جميلا. دعته امرأة العزيز زوجة العزيز: ينبغي عليك أن تعلم أن الملك لا يختار إلا أجمل النساء، أليس كذلك؟ أجمل المرأة. فزينت له، تعطرت، لبست ملابس الفراش، تهيأت بالفاحشة، ثم دعته وهو عبد تأمره فينفذ. هيت لك، افعل به. قال معاذ الله مما وباء، معاذ الله، راقب الله. هكذا الابن إذا ربيت على مراقبة الله سوف يخاف. هذه مراقبة ذاتية. إذا فتح الجهاز ورأى صورة أعوذ إني أخاف الله، هذا هو التوحيد. تعزز في قلبه مراقبة الله، الخوف من الله، الحذر من هذا الشيء. نعم. Pembahasan panjang, kisah juga sangat banyak, waktu yang singkat, maka Syekh ingin menutup pertemuan ini dengan bagaimana kita mendidik anak kita pada saat zaman yang penuh dengan fitnah saat ini. Maka beliau katakan bahwasanya pertama kali yang paling penting adalah untuk bagaimana kita tahqiq tauhid, menanamkan tauhid pada diri anak-anak kita. Kita mengatakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka dan menumbuhkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, menimbulkan pada anak-anak kita itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa muraqabatullah, mengawasi kita. Dan sebagaimana kisah, ini kisah bagaimana seorang ayah yang telah berhasil menanamkan ketauhidan ini kepada anaknya sehingga selamat dari fitnah. Itu kisah Yusuf alaihissalam, dan kisah yang sangat panjang. Pada akhirnya dia juga menjadi seorang budak, padahal dia bukan seorang budak, anak seorang nabi, anak seorang yang paling mulia di muka bumi pada saat itu. Tetapi
dia menjadi seorang budak dan diperjualbelikan. Singkat cerita, sampailah dia kepada dibeli oleh seorang wanita, seorang raja, dan dia tinggal di istana. Yang namanya status seorang budak ataupun pembantu ini, apa yang diperintahkan oleh majikan dia harus taati dan dia kerjakan. Dan sudah rahasia umum. Jangankan raja, orang kaya saja kalau ingin punya istri yang cantik-cantik ya. Orang kaya punya uang, punya kedudukan, pasti cari yang cantik. Ada yang cari yang paling jelek muka bumi ini. Dan ini juga terjadi pada Raja Mesir. Dan fitnah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah ketika istri sang raja ini telah mempersiapkan dirinya pakai minyak wangi, apalagi kalau sudah berhias. Tidak berhias itu sudah menarik, apalagi berhias malah menggoda. Dan bahkan pada saat itu dikatakan dia sudah menggunakan pakaian untuk tidur, bukan pakaian untuk pergi kota, pakaian untuk tidur. Ini besarnya fitnah. Kemudian apa kata wanita? Hai talak, ayo datang kemari. Maka apa kata Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ajakan itu, Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan oleh para ahli tafsir, Nabi Yusuf tergambar di hadapannya. Dia terkenang dan seolah-olah melihat wajah Nabi Yakub alaihissalam yang mendidik dan mengajarkan kepada adab dan akhlak serta menanamkan tauhid yang kuat. Ini sudah jemaah rahmatullah. Demikian juga sekarang. Beliau mengatakan bahwasanya Android adalah merupakan fitnah yang terbesar saat ini untuk anak generasi kita. Dan bagaimana kita bisa mendidik mereka, menanamkan tentang muraqabatullah, pengawasan Allah di setiap gerak-gerik mereka. Nah, pada saat mereka membuka sesuatu yang diharapkan oleh Allah, yang tidak baik dan bahkan merusak diri mereka, mereka mampu mengucapkan astagfirullah, atau mereka mampu menutupnya karena teringat kepada kita. Berarti ini pendidikan seorang ayah berhasil. Tapi kalau tidak, berarti pendidikan seorang ayah terhadap anaknya gagal. Maka oleh sebab itu sudah jemaah Allah, maka ini yang paling penting untuk saat ini. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk senantiasa mereka mampu untuk menanamkan tauhid dan muraqabatullah di mana dan kapan saja dan apapun yang mereka lakukan, mereka ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah telah merupakan salah satu langkah awal yang sangat baik agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وأيضا باختصار ومن الأمور أيضا كذكر سريع حرص كذلك على الدعاء لها، دعاء للأبناء كل صلاة قبل الاستجابة آخر ساعة من الجمعة قبل الفجر السحر وقت الدعاء تدعو له تلح على الله بالأسباب الصلاح، المال الحلال، الكسب الحلال، الكسب الحلال. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى. عبد الله بن مبارك رحمه الله من خير عباد الله مستجاب الدعوة، كان لا أحمد من التابعين من سبب صلاته أن أباه كان لا يأكل الحرام، كان يسافر من أجل أن يأتي بالمكسب الحلال له لزوجته، وكان يعمل في البستان. المبارك كان يعمل في مزرعة فلاح. فقال: فلما جاء وقت الثمار، جني الثمار، وجد أباه يأكل الحرام، فقال: يا أبا، أما كنت تأكل الحلال؟ قال: لا، ولكن كنت آكل الحرام. فقال: فلما جاء وقت الثمار، جني الثمار، وجد أباه يأكل الحرام، فقال: يا أبا، أما كنت تأكل الحلال؟ قال: لا، ولكن كنت آكل الحرام. فقال:
قطف الثمار جاء صاحب المزرعة وقال لوالد عبد الله قال له أيهما أفضل الثمر الذي في مزرعتنا أم الثمر بجارنا؟ قال والله لا أكلت من ثمر ولا من ثمر جار، ما أكلت، تورع. وكان هذا التورع من أكل الحرام سبب في صلاح ابنه وأن اسمه يخلد إلى هذا الوقت. احرص على المال الحلال، لا تمكن نفسك وأولادك إلا حلال. شبهات شيء مشتبه فإنها من أسباب صلاحهم. نسأل الله لنا ولكم. Dan yang terakhir yang mengatakan bahwasanya di antara wasilah agar bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi baik, soleh dan solehah adalah dengan mencari harta yang halal. Mencari harta yang halal, karena itu merupakan perkara yang memiliki pengaruh terhadap hubungan seorang anak. Dan bahkan beliau membaca hadis mengatakan ayyuma jasadin nabata nasu yafnaru bihi, daging manapun yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih layak untuk tempat tinggal mereka. Dan di satu kisah Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang sangat dicintai oleh Imam Ahmad, dikisahkan bahwasanya Abdullah bin Mubarak adalah orang yang paling baik pada zamannya. Kenapa? Karena hasil daripada pendidikan ayahnya. Dan ayah Abdullah bin Mubarak seorang fallah, seorang petani. Bukan petani mengerjakan lapak sendiri, bukan, tetapi petani yang bekerja di ladang orang. Nah, pada satu ketika musim panen tiba dan sang pemilik kebun bertanya kepada ayah Abdullah bin Mubarak, wahai fulan, coba tunjukkan kepada saya mana buahnya yang paling manis. Dia jenis buah ini mana yang paling manis? Kalau kita sekarang sebelum panen kita juga menikmatinya ya. Kita tahu oh ya ini buahnya manis, ini asamnya agak kecut dikit. Ini buahnya tebal tapi nggak ada rasa. Ini bijinya besar, isinya tipis tapi manisnya luar biasa. Kita tahu semua. Tetapi yang terjadi pada ayat Abdullah bin Mubarak mengatakan, wallahi, demi Allah, selama saya bekerja di sini tidak pernah menyicipi satu buah. Nih, sehingga lahirlah dari ayat seorang petani ini Abdullah bin Mubarak. Nah, sudah jamaah, ini mungkin dua wasilah ataupun sarana bagaimana agar kita bisa memperbaiki anak keturunan kita menjadi anak yang baik, insyaallah. Dan pada akhir ini saya ingin memperkenalkan beliau, perkenalan terakhir, Bapak. Beliau adalah salah seorang dosen dan spesialis beliau dalam usul fikih. Dan beliau setiap Ramadannya memiliki kajian tetap di Pintu 92 di Masjidil Haram. Jadi kita tahu orang-orang yang mengisi kajian tetap di sana adalah bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pilihan dan hasil seleksi. Dan beliau termasuk salah satu pengisi kajian di Pintu 92 di Masjidil Haram setiap Ramadannya, kajian tetap. Dan alhamdulillah beliau kemari itu kerjasama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi. Dan ini pertama kali beliau untuk ke Aceh, tapi sudah beberapa kali ke Indonesia. Beliau menemani Syekh Abdul Husin, yang juga sudah 3 kali, pada ini ketiga kalinya. Dan juga kemarin sudah mengisi juga di Pasca Sarjana. Dan ini sedikit tentang beliau yang setelah kita ambil ilmu darinya pada hari ini, insya Allah akan bermanfaat kalau kita praktekkan. Kalau kita praktekkan bermanfaatnya. Lalu annahu fa'ala ma yu'aduna bil akan akhirul wa asyada tathbita. Seandainya mereka melakukan setiap nasihat yang mereka terima, maka ini bisa lebih baik dan bisa membuat dunia di atas kebenaran. Tapi kalau tidak, apa anak seperti itu bentuk bangsanya tidak bermanfaat. Mungkin ini dari kami, dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu